Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta, yaitu Prodi PJJ Informatika kelas IT 602 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SEMM. Langsung saja kita menuju ke kata pengantar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hasil penjualan pada bisnis toko komputer, di mana toko tersebut menjual produk berupa laptop, portable komputer atau PC, kemudian mouse, keyboard, speaker, flash disk, monitor LCD, printer, tinta printer, dan hard disk. Dalam memasarkan produknya, toko tersebut melakukan beberapa upaya agar produknya laku di pasaran. Upaya tersebut diantaranya adalah dengan cara mempromosikan produknya secara online melalui internet dan media sosial seperti Facebook, Instagram Reels, WhatsApp, dan juga menentukan e-commerce yang sudah digunakan seperti Instagram Shop, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Selain online, toko komputer tersebut juga melayani pembelian secara langsung kepada para pelanggannya. Kemudian terdapat daftar isi. Sini terdiri dari kata pengantar halaman 2, kemudian daftar isi halaman 3, bab 1 pendahuluan halaman 4, kemudian bab 2 pembahasan halaman 5, bab 3 penutup halaman 20, ucapan terima kasih halaman 22, daftar pustaka halaman 23, stempel halaman 24. Kemudian bab 1 pendahuluan. Bisnis usaha komputer belakangan ini sangat menjanjikan bagi para pengusaha, terutama bagi kalangan usaha kecil dan menengah, karena selain sebagai alat untuk belajar, komputer juga digunakan oleh banyak orang untuk membuat aplikasi, coding bahasa pemrograman, memproses data, bermain game, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak produk di seluruh dunia, semuanya memiliki komputer maupun smartphone, yang rata-rata merupakan produk dari Asus, Microsoft, Lenovo, Acer, Apple, HP, Dell, dan Android, dengan berbagai macam sistem operasi yang tertanam di dalamnya. Menurut survei dari Gartner, Lenovo menduduki peringkat 1 dengan presentasi 23,3% di tahun 2023 ini. Perusahaan di dunia seperti Microsoft dan AMD atau Advanced Micro Devices merupakan pengembang piranti lunak dalam membuat komputer, terutama dalam hal memproduksi prosesor. Kedua perusahaan tersebut saling berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang seluas-luasnya dalam merebut kepercayaan terhadap masyarakat. Bab 2 pembahasan. Poin 2.1 Produk overview. Berikut adalah daftar katalog barang yang dijual pada toko komputer tersebut. Di sini terdapat nama barang, yaitu nomor ID 1 laptop, ID 2 komputer, ID 3 mouse, ID 4 keyboard, dan ID 5 speaker, ID 6 flash disk, ID 7 monitor LCD, ID 8 printer, ID 9 tinta printer, dan ID 10 hard disk. Kemudian poin 2.2 promotion strategi. Promotion strategi yang kami lakukan yaitu melalui pemasaran media sosial, yaitu dengan cara membangun kehadiran dan interaksi di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn untuk menjangkau audiens potensial, berkomunikasi dengan pelanggan, dan mempromosikan produk serta promosi khusus. Poin 2.3 Consumer Profile. Target pasar
toko komputer mencakup berbagai kelompok orang yang memiliki kebutuhan terkait perangkat komputer dan aksesori. Beberapa target pasar yang umum untuk toko komputer adalah: yang pertama, pengguna pribadi. Kemudian yang kedua, pekerja kantoran. Yang ketiga, pelajar dan mahasiswa. Para pelajar dan mahasiswa memerlukan perangkat komputer untuk mengakses materi belajar, melakukan penelitian, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan rekan studi. Keempat, perusahaan dan bisnis. Perusahaan dan bisnis memerlukan perangkat komputer untuk karyawan mereka, termasuk laptop, PC, server, dan perangkat jaringan. Kelima, gamers. Keenam, profesional kreatif. Kemudian ketujuh, teknisi dan ahli IT. Teknisi dan ahli IT membutuhkan perangkat dan aksesoris khusus untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan upgrade perangkat komputer. Kemudian kedelapan, pecinta teknologi. Kesembilan, pengguna yang membutuhkan aksesori. Selain perangkat utama seperti komputer, laptop, dan monitor, ada juga target pasar untuk aksesori komputer seperti printer, tinta printer, speaker, webcam, mousepad, kabel, dan perangkat penyimpanan eksternal. Kemudian poin 2.4, kompetitor analisis. Kita memiliki banyak kompetitor dalam bidang usaha penjualan komputer ini. Contohnya yaitu beberapa pengusaha lain yang juga menjual produk serupa. Untuk menganalisis hal tersebut, kita melakukan beberapa cara untuk mengetahui perbedaan harga antara toko kami dengan toko yang lain, sehingga kita dapat membandingkannya. Kemudian kami melakukan sebuah trik, yaitu kami menjual produk dengan harga lebih miring atau lebih murah dibandingkan dengan toko lainnya, sehingga diharapkan para pembeli akan lebih memilih ke toko kami. Misalnya, harga komputer di toko sebelah menjual dengan harga 5 juta rupiah, maka kami menjualnya dengan harga 4.700.000 rupiah. Hal tersebut merupakan salah satu teknik perbandingan fitur dan harga. Kemudian poin 2.5, sales report. Berikut ini adalah tabel barang terjual dari hasil penjualan toko komputer periode tanggal 1 Maret tahun 2023 sampai dengan 6 Agustus tahun 2023. Pada bulan Maret 2023 terdapat data barang terjual yaitu laptop 5 buah dengan total data sebanyak 1 item dan jumlah 5 buah. Kemudian pada bulan April 2023 terdapat data barang terjual yaitu laptop 5 buah dan mouse 5 buah dengan total data banyak 2 item dan jumlah 10 buah. Pada bulan Mei 2023 terdapat data barang terjual yaitu laptop 5 buah, mouse 5 buah, dan keyboard 5 buah dengan total data sebanyak 3 item dan jumlah 15 buah. Pada bulan Juni 2023 terdapat data barang terjual yaitu laptop 5 buah, mouse 5 buah, keyboard 5 buah, dan speaker 5 buah dengan total data sebanyak 4 item dan jumlah 20 buah. Pada bulan Juli 2023 terdapat data barang terjual yaitu laptop 5 buah, mouse 5 buah, keyboard 5 buah, speaker 5 buah, dan printer 1 buah dengan total data sebanyak 5 item dan jumlah barang yaitu 21 buah.
maaf, di sini ada kesalahan ketik. Oke, kita lanjut. Pada bulan Agustus tahun 2023 terdapat data barang terjual yaitu laptop 5 buah, mouse 5 buah, keyboard 5 buah, speaker 5 buah, printer 1 buah, dan tinta printer sebanyak 5 buah dengan total data sebanyak 6 item. Sini terdapat total data sebanyak 6 item dan jumlah 26 buah. Kemudian dari hasil bisnis tersebut, banyaknya produk yang berhasil terjual adalah sebanyak 47 item dengan keuntungan atau profit yang didapat sebesar Rp16.975.000. Berikut ini adalah tabel hasil penjualan beserta grafiknya. Di sebelah kiri adalah tabel hasil penjualan atau profit, sedangkan di sebelah kanan adalah grafik hasil penjualan. Sedangkan untuk barang yang laku terjual diantaranya adalah laptop, mouse, keyboard, speaker, printer, dan tinta printer. Laptop, mouse, keyboard, speaker, printer, dan tinta printer adalah produk-produk teknologi yang banyak diminati dan memiliki permintaan tinggi di pasar. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab produk-produk ini laku terjual dengan baik. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan dan permintaan. Produk-produk seperti laptop, mouse, keyboard, speaker, printer, dan tinta printer merupakan perangkat esensial dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan oleh berbagai kalangan, baik di lingkungan bisnis, pendidikan, atau rumah tangga. Kemudian yang kedua, yaitu kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi terus meningkatkan kualitas dan fitur-fitur produk-produk ini. Laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi, mouse dengan sensor yang presisi, keyboard dengan kenyamanan dan daya tahan, speaker dengan kualitas suara yang jernih, dan printer dengan hasil cetak yang berkualitas. Semuanya menarik minat konsumen untuk mengganti perangkat mereka dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, perubahan gaya hidup. Perangkat teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern. Semakin banyak orang yang membutuhkan perangkat ini untuk mendukung pekerjaan jarak jauh, belajar online, hiburan digital, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. 4. Inovasi produk. Terdapat berbagai inovasi produk dalam industri teknologi.
Perusahaan berlomba-lomba untuk menghadirkan fitur-fitur baru yang menarik bagi konsumen, seperti laptop yang lebih ringan dan tipis, mouse dengan desain ergonomis, keyboard mekanik yang responsif, speaker dengan teknologi nirkabel, printer dengan kemampuan cetak foto berkualitas tinggi, dan tinta printer yang lebih efisien. Yang kelima, strategi pemasaran. Perusahaan teknologi melakukan upaya pemasaran yang kuat dan efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk-produk mereka. Iklan, promosi, dan kampanye pemasaran yang cerdas dapat membantu menciptakan hype dan membujuk konsumen untuk membeli produk. Yang keenam, harga yang kompetitif. Yang ketujuh, reputasi merek. Dan yang ke-8, tingkat penggunaan. Sedangkan produk yang tidak laku dijual diantaranya adalah flash disk, monitor LCD, dan hard disk. Penyebab flash disk, monitor LCD, dan hard disk tidak laku terjual bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain: yang pertama, perkembangan teknologi. Produk teknologi cenderung cepat mengalami perkembangan dan inovasi. Jika flash disk, monitor LCD, dan hard disk sudah usang dan tidak memiliki fitur terkini, konsumen mungkin lebih tertarik pada produk-produk yang lebih baru dengan performa lebih baik dan fitur yang lebih canggih. Yang kedua, persaingan dengan produk lain. Pasar perangkat teknologi sangat kompetitif, dan seringkali ada banyak merek dan model yang menawarkan produk serupa dengan harga yang berbeda. Jika flash disk, monitor LCD, atau hard disk tidak memiliki keunggulan yang cukup untuk bersaing dengan produk sejenis lainnya, maka kemungkinan produk tersebut tidak laku terjual akan meningkat. Yang ketiga, perubahan kebutuhan konsumen. Yang keempat, harga yang tidak kompetitif. Jika harga flash disk, monitor LCD, atau hard disk dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan produk serupa lainnya yang memiliki spesifikasi yang sama atau lebih baik, konsumen mungkin akan memilih produk yang lebih terjangkau. Yang kelima, masalah kualitas. Jika produk mengalami masalah kualitas atau sering mengalami kerusakan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen pada produk tersebut dan membuatnya tidak laku terjual. Yang keenam, perubahan perilaku konsumen. Kemudian yang ketujuh, perubahan tren teknologi. Dan yang kedelapan, ketidaksesuaian dengan pasar. Bab 3, penutup. Poin 3.1, kesimpulan. Dari hasil menjalankan bisnis pada toko komputer tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa di sini terdapat kendala yang harus dihadapi. Adapun kendala yang harus dihadapi dalam menjalankan bisnis ini yaitu diantaranya: yang pertama, takut gagal. Kedua, bingung menentukan bisnis. Ketiga, kendala modal dalam bisnis. Keempat, tempat bisnis tidak ada. Kelima, kurang percaya diri. Dan yang keenam, masih memiliki pekerjaan utama. Poin 3.2, saran. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 lalu memang merupakan masa yang sangat sulit untuk dihadapi bagi semua orang di dunia ini.
kita terpaksa harus menyesuaikan dengan kondisi saat itu, seperti terbatasnya kegiatan bersosialisasi, banyak aktivitas, dan mimpi yang tertunda, bahkan dibatalkan, dan lain sebagainya. Namun, sesulit apapun kondisi yang sedang kita alami, tentunya kita tidak boleh terlena terlalu lama. Ada banyak peluang, terutama peluang bisnis, bisa kita temukan di masa pandemi ini. Dengan modal yang tidak terlalu besar, berikut 4 rekomendasi contoh peluang bisnis di masa pandemi maupun saat ini. Di antaranya freelance, bisnis F&B online, kemudian reseller atau dropshipper, dan thrifting atau menjual barang bekas. Kemudian ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto SIMM yang telah memberikan materi pembelajaran dari sesi 1, sesi ke-1 hingga sesi ke-15. Semoga ilmu yang didapat bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Daftar pustaka. Di sini terdapat daftar pustaka, kemudian link file, dan yang terakhir tabel nilai. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana simulasi perhitungan profit menggunakan aplikasi Excel. Terdapat barang masuk dan barang terjual. Misalkan di sini terdapat laptop terjual dengan jumlah 1, maka kita tinggal mengetikkan ID sebelah sini. Kemudian kita klik laptop, jumlah terjual, kita klik 5, dan kita klik simpan data. Setelah itu kita menuju ke katalog barang. Di sini sudah terdapat kas masuk sebesar 30 juta dengan profit sebesar 2.500.000. Kemudian untuk
bulan periode data 1 sampai 30 April 2023 terdapat barang terjual yaitu laptop dan mouse sebanyak 5 buah, sehingga jumlah datanya menjadi 10. Kemudian pada periode data 1 sampai 31 Mei 2023 terdapat barang terjual laptop, mouse, dan keyboard sebanyak 5 buah. Dan barang masuk sebanyak jumlah 40 buah. Kemudian pada periode data 1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023 terdapat data barang masuk sebanyak total data 6 dan jumlah 42 buah. Sedangkan barang terjual yaitu total data 4 dengan jumlah 20 buah. Pada bulan Juli terdapat barang masuk sebanyak total data yaitu 6 dan jumlah barang yaitu 42 buah. Sedangkan barang terjual total data yaitu 5 dengan jumlah 21 buah. Dan yang terakhir pada bulan Agustus terdapat transaksi barang masuk sebanyak total data 6 dengan jumlah 42 buah. Sedangkan pada transaksi barang terjual terdapat total data 6 dan jumlah 26 buah. Dan di sini terdapat tabel hasil penjualan atau profit dengan jumlah profit yaitu sebesar Rp16.975.000 dan grafik hasil penjualannya terlihat pada gambar seperti berikut ini. Terlihat dapat disimpulkan bahwa profit dari hasil penjualan di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Berkata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.